Wanita itu terbangun dari tidurnya, terkejut mendapati dirinya kembali ke hotel 3 tahun lalu. Di sisinya masih terbaring presidir grup besar. Saat itu barulah dia sadar dirinya sudah bereinkarnasi 3 tahun lalu. Adiknya yang licik demi merebut posisi ahli waris keluarga, bersekongkol dengan tunangannya, menuduh dia berselingkuh dengan pria asing. Akhirnya mereka bahkan bekerja sama membunuhnya dengan kejam, dan menutupinya sebagai bunuh diri. Sedangkan presidir di sampingnya, pada masa lalu justru mati tertabrak mobil saat hendak menolongnya. Kini menatap presidir yang tertidur di sampingnya. Wanita itu bersumpah dalam hati, kali ini dia harus melindungi pria ini, dan membuat adik liciknya membayar harga mahal. Dia buru-buru menyembunyikan presidir ke dalam bak mandi, lalu menutupi tubuhnya dengan pakaian sendiri. Tepat saat itu, adik licik bersama tunangan dan segerombolan wartawan sudah sampai di depan pintu kamar hotel. Pria itu menendang pintu dengan kasar. Namun yang terlihat hanyalah wanita itu sedang santai merias wajah. Jauh berbeda dari skenario yang mereka harapkan. Melihat adiknya, wanita itu langsung teringat penderitaan hidup sebelumnya. Api amarah membara, dan tanpa ragu menamparnya keras. Adik itu masih pura-pura polos, membuatnya semakin marah hingga menampar berkali-kali. Tunangan yang melihat adiknya dipukul, langsung mengancam wanita itu. Tak disangka dia malah balik menamparnya, dengan dingin bertanya, apa tujuan mereka membawa begitu banyak wartawan? Adik licik berbohong. Katanya melihat presidir diam-diam masuk ke kamar kakaknya. Khawatir dia berniat buruk, jadi membawa orang untuk memastikan. Wanita itu mencibir. Jika ingin mencari bukti katakan saja. Jangan pakai alasan menjijikan seperti itu. Kalau tidak menemukan apapun, maka mereka harus bertanggung jawab penuh. Orang-orang pun segera berpencar mencari. Adik itu masuk kamar mengangkat selimut, menarik gorden, tetap tidak menemukan apa-apa. Kesal setengah mati dia langsung bertanya, di mana orang itu disembunyikan? Wanita itu tenang membalas, sejak awal memang tidak ada orang di kamarnya. Adik itu jelas tak percaya, bergegas masuk ke kamar mandi, dan melihat ada pakaian menutupi bak mandi. Baru saja hendak membuka, langsung dicegah oleh wanita itu. Dia dengan dingin mengancam, akan membeberkan semua aib adiknya pada wartawan. Tunangan cepat-cepat menghentikan suasana, memaksa semua wartawan pergi. Akhirnya mereka hanya bisa mundur dengan wajah memalukan. Setelah keduanya pergi, wanita itu segera kembali ke kamar mandi, mengangkat pakaian dan melihat presidir. Wajah pria itu gelap, dengan dingin berkata, suatu hari dia pasti akan membayar perbuatannya. Wanita itu tak gentar, malah mengangkat ponsel mengambil foto dirinya di bak mandi, bahkan nekat berfoto bersama. Lalu keluar menelpon, menanyakan keadaan perusahaan presidir. Orang di seberang memberitahu, perusahaan sedang dalam krisis, sudah dijadwalkan jamuan makan penting, bahkan akan mengundang desainer jenius misterius, dan presidir sendiri yang akan menyambut. Wanita itu tersenyum, meminta disampaikan bahwa dia bersedia hadir. Siapa sangka, desainer jenius yang selama ini dikejar presidir, tak lain adalah wanita di hadapannya sendiri. Usai menutup telepon, wanita itu baru saja hendak berbalik pergi, tak terduga tubuhnya menabrak pelukan hangat. Di belakangnya terdengar suara dingin presidir, yang langsung menuntut, mengungkapkan identitas aslinya.